menyatakan penguatan. Kalau dan itu menyatakan penggabungan. Kemudian itu waktu ya. Maka menyatakan akibat. Yang itu keterangan tambahan ya. Nah sekarang kalau diminta di kalimat 8, mana yang cocok? Ini. Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah, bahkan menyebabkan gagal panen. Jadi konjungsinya memberi penguatan. Lanjut, nomor 11. Agar menjadi logis, kalimat 12. Yang diminta adalah kalimat 12. Kalimat 12, kita cek kalimat 12. Nah, Anda perhatikan kalimat 12 ini. Dengan adanya preposisi di depan subjek ini, maka si subjek menjadi terganggu. Misalnya, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu kan jadi kabur subjeknya. Oleh karena itu kata bagi dibuang. Nah, sama juga dengan ini. Ketika kata dalam kamu buang, usaha perlindungan tanaman tersebut subjek. Nah, muncul kan? Tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam muncul ya. Tidak terlepasnya P. Jadi kalau mau diperbaiki, menghilangkan kata dalam. Nah. Nomor 12. Kalimat 9 yang diminta, titik-titik pada kalimat 9. Nih. Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak terlepaskan dari, begitu ya. Ada nggak? Tidak terlepaskan. Ini mudah soal kayak begini ya. Tinggal dieksplorasi satu-satu mana yang hubungannya paling benar. Gitu ya. 13. Kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan? Simpulan. Simpulan itu bersifat umum ya, bukan khusus. Ada beberapa kata penanda penyimpulan di sini. Nih, kata penanda penyimpulan. Dengan demikian, jadi oleh karena itu ya. Nah, jadi kata penanda penyimpulan. Jadi oleh karena itu dengan demikian ini adalah kata penanda penyimpulan. Nah, sekarang isinya dapat disimpulkan bahwa perlindungan padi dari gangguan penyakit yang selama ini dilakukan belum efektif.
Salah. Simpulan yang dapat diambil dari adalah banyak hama padi yang berpotensi mengancam. Dengan demikian, metode perlindungan tanaman padi yang lebih sesuai dengan kondisi padi dapat diimplementasikan. Nah, ini yang benar. Karena simpulan itu harus mewakili keseluruhan isi teks ini. Jadi masing-masing paragraf ini ya, simpulan di situ. Kemudian di atas menunjukkan bahwa penyakit padi berhubungan erat dengan penurunan. Kalimat manakah yang tepat untuk melengkapi paragraf 2? Nah, sekarang paragraf 2 tadi kan bicara mengenai apa? Mengenai, kalau tidak salah tadi bicara masalah penyakit ya. Penyakit. Karena ini melengkapi penyakit tungro. Nah, ini melengkapi ya tentu kok penyakit tungro diulang lagi ya enggak. Salah ini. Tanaman padi dilaporkan gagal panen karena terserang hama penyakit perang coklat. Beberapa wilayah di Indonesia tinggal 2 antara C sama D. C sama E ya. Tunggu dulu. Kehilangan hasil padi akibat gangguan hawar daun bakteri besar. Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah, bahkan menyebabkan gagal panen. Oh, sudah berarti ini. Benar panennya kebanyakan masih mengandalkan kimia sintetis. Sehingga ya tambah parah. Ya, karena penggunaan kimia yang berlebihan itu rantai makanan ya, jadi mati ya. Yang bikin gembur tanah itu jadi kena kimianya jadi mati gitu ya. Ilustrasi. Jadi ilustrasi itu dalam satu tulisan sifatnya sebagai pendukung. Nah, pendukung tapi harus berhubungan dengan konteksnya. Berhubungan dengan konteksnya. Tadi kalau kita tahu paragraf 1 bicara tentang permasalahan tanaman padi. Tapi kalau Anda pendukungnya hasil panen, ini cenderung positif kan? Nah, berarti tidak ada masalah kan? Berarti salah. Foto tanaman padi buat apa? Yang memang mendukung, tapi dukungannya, ilustrasinya tidak kuat. Tapi kalau diagram persentase penurunan, nah kalau ini baru. Jadi karena tadi banyak permasalahan di paragraf 1, di paragraf 2 munculnya penyakit, ya kan? Kalau ditambahkan dengan ilustrasi diagram persentase penurunan produksi padi, ini masuk akal ya. Jadi ilustrasi harus berhubungan dengan konteksnya. Gambar hama tanaman padi, nah itu kalau menerangkan tentang macam-macam hama, bahkan langkah-langkah penanaman padi, ini tidak sesuai, tidak nyambung ini. Kecuali tutorial nanam padi ya baru. Ya, baru kalau gitu. Lanjut ke nomor 16. Simpulan maksud kutipan di atas. Ya. Proses pengoptimalan harga layanan internet tentu saja akan berlangsung wajar dan alamiah sesuai dengan hukum pasar. Bila semua pihak akan berkompetisi sama-sama setia pada aturan main yang berlaku. Kalau tidak,
dikhawatirkan persaingan tidak sehat dapat menumbuhkan budaya lompat pagar, melanggar rambu-rambu etika ya, misalnya kayak dumping ya. Dumping itu kan membanting harga demi menjatuhkan pesaingnya. Nah, memang disengaja bakar uang lah istilahnya. Nah, sampai kondisi kapan dia akhirnya ketika kompetitornya itu sudah bergelimpangan baru dia satu-satunya, nah baru dia menentukan harga. Nah, kadang-kadang seperti itu. Baik, jadi untuk nomor 16 ini titik-titik-titik, diperlukan adanya kontrol dan umpan balik. Nah, jadi ini subjeknya kan ini adanya kontrol dan umpan balik masyarakat. Ini subjeknya diperlukan. Jadi jelas ya, harus ada kontrol dan umpan balik masyarakat. Nomor 13. Nomor 17. Kata yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna secara keseluruhan. Nah, kata apa yang bisa Nah, kalau Anda perhatikan, proses pengoptimalan ini kan jadi kelebihan kata yang tidak perlu ya. Jadi makna dari pengoptimalan itu kan sudah proses mengoptimalkan. Nah, jadi pengoptimalan itu sudah proses mengoptimalkan. Jadi yang dibuang adalah kata proses. Begitu ya. Makna kata juntrung. Juntrung itu aturan ya. Tidak jelas juntrungnya, ya tidak jelas aturannya maksudnya. Kata sambung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 3. Titik. Nah, kalimat 3 ini bahkan penguatan. Bahkan diperlukan adanya kontrol. Tidak tepat ya, salah. Nah, ini penyimpulan. Oleh karena itu di sini ada itu sudah penyimpulan. Makanya tadi ditanya simpulan, jawabannya di situ. Jadi soal nomor 16 itu berhubungan dengan soal nomor 19. Cuman si pembuat soal sengaja kan ini tidak nomor 19 dulu. Kalau 19 dulu mudah nanti. Udah ketebak. Ya. Selanjutnya itu kan urutan. Juga salah. Selain itu berarti membahas selain yang dibahas di atas. Sementara itu juga salah. Baik, nomor 20. Rangkaian kata tersebut akan menjadi kalimat ragam baku jika diubah menjadi. Nah, ini kalimat yang boleh dikatakan tidak efektif. Ya, tidak efektif. Sebagaimana kita ketahui, bahwa panas matahari dapat dijadikan sumber energi. Begitu saja, cukup jelas saya kira. Ya.
Baik, kita lanjut untuk set berikutnya, set ke-9. Ini pertanyaan yang berhubungan dengan paragraf. Nah, saya harapkan kalau soal-soal yang berhubungan dengan seperti ini, ada tabel, usahakan dikerjakan dulu saja tabelnya. Jadi lebih mudah lah, lebih mudah. Nah, ini ada gambar nih kan. Ya. Berdasarkan gambar di atas, manakah kesimpulan yang benar mengenai pengguna internet di wilayah DKI? Mengapa ini saya rekomendasikan untuk dikerjakan duluan? Karena ini bisa dikonfirmasi dengan tabel. Ya, persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah 2011. Kantor 26, sekolah 8. Berarti 34. 34 ya. 34 lebih tinggi dari tahun 2012. 2012 26 sama 11 berarti 37. Berarti ini simpulannya salah. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet. Kantor warnet 2013. Kantor 29. Warnet 25 berarti maaf. Saya lihat saya. 25 dengan ya 25 berarti gabungan kantor dan warnet 50. Kantor dan warnet itu berarti 50. Lebih rendah dari tahun 2014. 2014 25 dengan 19. 30, 44. 44. Berarti ini salah ya. Begitu kan mudah karena dikonfirmasi ke sana ke tabel. Ke diagramnya. Persentase pengguna internet di kantor 2014. Di kantor 2014. Kantor 2014 25. 25. Lebih tinggi daripada gabungan sekolah warnet. Sekolah warnet. Sekolah warnet 17 dengan 25, 20, 30, 36. Berarti ini juga salah. Terus 2012 persentase pengguna internet di warnet. Internet di warnet. 2012 internet berapa di warnet? Warnet 31. 31 lebih tinggi daripada gabungan internet dan kantor, lebih tinggi kantor dan warnet 2012. Kantor dan warnet
26. Oh, salah nih 57. Sudah nggak masuk akal ini. Juga salah. Nah, sekarang terakhir, pengguna internet gabungan kantor warnet 2014. Kantor warnet 2014. Kantor warnet 3044. Ya, 44. Lebih rendah. Tahun 2012, kantor warnet. Oh iya, kantor warnet 57. 57. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, begitu. Jadi mudah kita konfirmasinya. Kemudian berdasarkan gambar di atas, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2015? Tadi kan, nah ini namanya memprediksi ya, memprediksi kecenderungan ya, memprediksi kecenderungan. Kalau kita perhatikan, selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin kecil. Nah, selisih warnet dan kantor. Warnet kantor. 37 kurangi 26, berarti ada 11. Berarti 2011 itu ada 11. Terus 2012 itu 31 kurangi 26 berarti selisihnya 45 ya, 5. Selisihnya 5. Kemudian 2013 berapa selisihnya? 25 0 selisihnya. Selisihnya 0. Kemudian 2013 2014, maaf. 2014 berapa selisihnya? Oh, kalau itu kurangin ini berarti minus ya, minus. Minus 6. Berarti betul kan? Berarti kesimpulan ini benar. Semakin kecil kan dari 11. Kemudian 5. Kemudian 0. Kemudian minus 6. Jadi jawabannya yang A. Ya. Mari kita kembali lagi ke soal awal ya. Berdasarkan paragraf 1 di atas, manakah kesimpulan yang benar? Penggunaan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan teknologi seperti telepon yang semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media.
Dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Nah, ini catatan penting ya. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sebagian dari pengguna internet memiliki telepon canggih. Ya, dengan demikian simpulannya semua, bukan sebagian, bukan semua. Premis umumnya kan semua sudah. Ini premis umumnya kan tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi, itu premis umumnya. Terus kemudian sebagian dari pengguna internet memiliki telepon canggih. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Ini salah premis kalau ini. Nah, kan tadi bisa dikatakan semua tidak ada yang gagap teknologi. Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Nah, ini juga pernyataan yang tidak benar karena tadi tidak ada kata gagap teknologi. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Ya buat apa logikanya ya? Punya telepon canggih gagap teknologi yang nggak bisa pakai, nggak lucu ya. Semua. Ya. Berdasarkan paragraf 1 di atas, apabila pengguna internet tidak meningkat, atau, nah ini perhatikan ya, apabila internet tidak meningkat, atau yang diminta di sini ya, bukan dan ya, atau seseorang tidak berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, beda ya antara dan atau itu beda. Jadi kalau atau itu bisa dipilih salah satu, kalau dan itu harus menjadi syarat dua-duanya. Apabila pengguna internet tidak meningkat, atau seseorang, nah kalau di sini ceknya tadi bagaimana? Jika teknologi berkembang, penggunaan internet meningkat. Sementara jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Berarti teknologi tidak berkembang dan seseorang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Gitu ya. Teknologi tidak berkembang atau kan hasilnya akibatnya dua-duanya. Teknologi berkembang atau seseorang teknologi berkembang dan seseorang mengikuti perkembangan zaman. Teknologi berkembang ya jelas salah. Teknologi berkembang ini juga sudah salah. Karena efeknya dua-duanya ini. Ya. Nomor 3 tadi sudah, nomor 4 sudah. Nah, sekarang nomor jalan manakah Maria pulang ke rumah? Nah, ini kita baca dulu. Ketika Maria pulang dari kios tanaman hias, sepatunya basah dan hijabnya banyak menempel duri dan daun kering. Tempat-tempat yang mungkin dilaluinya adalah
Yang mungkin Jalan Taman Sari, Wastu Kencana, Setiabudi, Pastur, dan Lengkong. Dia tidak mempunyai waktu untuk mengunjungi lebih dari satu tempat. Di jalan-jalan yang dilaluinya, tidak ada genangan air kecuali di jalan-jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. Jalan Taman Sari ada seorang floris yang sangat terkenal. Floris itu kalau nggak salah merangkai bunga ya, ini. Lain halnya Jalan Wastu Kencana, banyak anak muda bersantai di taman bunga. Tadi kan di sini kios tanaman bunga. Kalau kios tanaman bunga, ya nyambungnya ketemu seorang floris, perangkai bunga. Beda ini kali taman bunga lain. Yang ada di Alfamart adalah Jalan Lengkong. Berarti nggak nyambung. Setiabudi dan Jalan Taman Sari. Saya tahu bahwa jalanan di Jalan Taman Sari dan Pastur tidak diperbaiki, tetapi mungkin sekali ada perbaikan jalan di tempat lain. Jalan manakah Maria pulang ke rumah? Ya, Taman Sari ini. Begitu saja, ya. Jadi menebak berdasarkan kondisi data yang ada, ya. Sebagian penyanyi, sebagian ya, berwajah tampan. Sebagian penyanyi berwajah tampan. Terus Rizky Bilyar, artis tampan, dan Ariel Noah, seorang penyanyi. Ini antara premis umum dan premis khususnya nggak nyambung ya. Jadi tidak bisa disimpulkan ini. Apalagi ini premisnya sebagian itu kan berarti premis khusus kan. Kalau semua penyanyi, berarti ini bisa termasuk. Ya. Jadi begitu untuk nomor 6. Sekarang nomor 7. Ini hati-hati ya. Semua yang berkemeja dan bercelana panjang krem, ini A, bersifat B adalah karyawan. Maskapai penerbangan Super Airjet. Jadi karyawan maskapai penerbangan Super Airjet. Kemudian premis khususnya, sebagian yang berkemeja dan bercelana panjang krem, ini sebagian ya, adalah pramugari. Semua yang berkemeja dan bercelana panjang krem bukan karyawan, ini salah. Semua yang berkemeja dan bercelana panjang krem yang bukan pramugari adalah karyawan. Nah ini benar. Semua karyawan masa penerbangan yang bukan berkemeja, nah, salah. Semua pramugari yang bukan berkemeja.
Semua pria yang berkemeja dan bercelana panjang krem adalah karyawan. Nah, begitu untuk nomor 7. Kemudian nomor 8. Judul lagi ditanyakan. Ya, judul lagi. Jadi tadi kata kuncinya apa? Kontekstual, sesuai dengan isi. Nah, jadi judul itu syaratnya apa? Sesuai isi. Sesuai isi. Nah, untuk mencari judul, cari gagasan pokok per paragraf. Nah, gitu aja. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan otak yang lebih baik. Ini gagasan pokok di paragraf 1 ya. Paragraf 2. Peneliti mengamati perubahan aktivitas otak anak usia 3-5 tahun, jadi lebih rinci nih. Yang mendengarkan orang tua mereka membacakan buku melalui scanner otak yang disebut functional magnetic resonance image. Ya, ini paragraf 2. Nah, jadi ini dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini. Ya, poinnya di situ. Nah, ini kan anak. Anak kan. Nah, sekarang anak di sini udah lebih rinci lagi. Usia 3-5 tahun. Nah, berarti sudah ketemu. Ya. Usia 3-5 tahun kan balita ya. Balita dan kebiasaan mendengarkan cerita. Pengenalan kebiasaan membaca sejak dini. Salah. Tidak sesuai. Pembiasaan anak dalam mendengarkan cerita. Tapi anaknya tidak dirinci. Anak kan bisa sampai usia 12 tahun. 13 baru remaja kan. Peningkatan kinerja otak melalui membaca. Ini luas. Orang dewasa juga bisa. Peran orang tua dalam membiasakan. Di situ tidak dibahas perannya. Begitu untuk nomor 8. Lanjut nomor 9. Nah, tadi sudah saya singgung. Bagaimana hubungan isi antar paragraf? Dari gagasan pokoknya saja sudah jelas. Di sini bicara tentang anak, sedangkan di sini dibicarakan mengenai otak anak-anak usia 3-5. Kemudian dirinci, ya dirinci. Para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak dirinci ya lebih detail ya, lebih detail. Berarti paragraf 2 memerinci temuan penelitian yang dipaparkan paragraf 1. Apa simpulan teks tersebut? Nah, tadi kan bicara bahwa anak balita yang dibiasakan mendengarkan cerita dan membaca sejak awal itu perkembangan otaknya kan semakin baik. Belajar membaca, ini kan mendengar dulu baru membaca. Membaca itu sudah sekolah ya. Semakin awal kebiasaan membaca buku, penekanannya kan mendengarkan. Anak-anak yang mulai belajar membaca, otak kirinya, kenapa tidak dibiasakan yang mendengar dulu?
kebiasaan mendengarkan cerita dan membaca sejak usia balita berdampak positif. Nah, ini simpulan yang benar. Tak kira bertanggung jawab terhadap proses pemahaman arti kata dan konsep. Lanjut. Apa gagasan yang tepat untuk paragraf selanjutnya? Paragraf yang tepat untuk selanjutnya. Tujuan sudah dibahas. Strategi penerapan hasil. Kita bicara strategi ya. Manfaat kebiasaan membaca dan mendengarkan. Nah, ini. Manfaatnya lebih sesuai ya, sesuai dengan urutannya. Itu tadi kan baru data-data awal ya dari hasil penelitian. Nah, lanjut berikutnya adalah kesamaan informasi kedua teks. Nah, ini bagaimana Anda cermat di dalam membaca. Kesamaannya apa? Menjelang akhir tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022, Kapolres Bogor meminta pengguna kendaraan untuk tidak melalui jalur puncak. Alasannya, pengguna kendaraan diminta mencari alternatif, hal itu untuk menghindari kemacetan di jalur puncak. Itu teks 1. Teks 2, Kapolres Bogor meminta pengguna kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang menuju Bandung dan sekitarnya tidak melalui jalur puncak. Para pengguna kendaraan diminta melalui tol Cipularang atau lewat jalur Sukabumi. Sudah jelas. Kesamaannya adalah pengguna kendaraan diminta tidak melalui jalur puncak. Tujuannya tentu untuk menghindari kemacetan, gitu ya. Jadi begitu kalau mencari kesamaan, tinggal dicek bacanya dengan teliti ketemu. Tidak usah berpikir berat-berat ya. Soal bahasa itu kan bagaimana kalian efektif membaca. Simpulan, ya simpulannya. Tadi yang minta siapa tadi? Kapolres Bogor ya. Kapolres Bogor meminta pengguna kendaraan mencari jalan alternatif dan tidak melalui jalur puncak. Nah, gitu. Pengguna kendaraan diimbau agar tidak melalui jalur puncak. Kurang lengkap ya, kan dimintanya cari jalur alternatif juga. Agar tidak melalui jalur tol Cipularang loh, malah itu gimana? Pengguna kendaraan mencari jalur alternatif untuk jalur Jakarta-Bandung melalui tol. Menjelang tahun 2022, pengendara diminta untuk mencari jalan alternatif. Ya, simpulan itu berarti menarik dari poin penting yang ada di teks 1 dan teks 2. Lanjut.
Makna kalimat pikiran utama teks di atas, kalimat pikiran utama. Jadi sifatnya umum ya, sifatnya umum. Dampak radiasi nuklir tidak terjadi begitu saja saat terjadi ledakan atau kebocoran. Maksudnya, berarti akibat yang ditimbulkan dari radiasi nuklir itu tidak seketika, gitu ya, tidak begitu saja saat terjadi, jadi tidak berlangsung dampak radiasi nuklir tidak dapat terjadi. Ini ada apa? Tidak dapat terjadi. Ini tentu salah ya. Radiasi nuklir terjadi ketika ada ledakan. Kan tadi dikatakan tidak begitu saja, jadi tidak langsung, tidak seketika. Jadi akibatnya tidak serta-merta, langsung. Dampak radiasi nuklir sangat berbahaya. Tidak mengarah ke sana. Semua udah tahu kalau bahaya. Dampak radiasi nuklir tidak terlalu berbahaya, apalagi ini. Dampak radiasi nuklir tidak langsung terjadi. Jadi maksudnya tidak seketika saat ledakan atau kebocoran. Begitu yang betul ya. Jadi nomor 14 jawabannya yang E. Nomor 15. Makna kiasan. Makna kiasan itu konotasi ya. Para serangga berencana untuk memacu jumlah madu yang dihasilkan. Mulai kalimat 3, Mas. Pencegahan dilakukan dengan cara menempatkan percobaan sarang lebah di area yang jarang dihuni oleh manusia dan membangun jaring-jaring untuk mencegah meluasnya dari jangkauan lebah-lebah. Ini kalimat 3 tidak ada makna kiasnya ya. Kalimat keempat. Akan tetapi ketika salah seorang ahli serangga itu melepaskan sebuah jaring untuk melakukan pemeriksaan rutin, lengah sehingga menginjak seekor lebah bekerja. Ini juga kalimat keempat belum tidak ada makna kiasnya. Kalimat 5. Dalam waktu singkat bunyi dengung dari sarang lebah meningkat. Bunyi dengung ini kan sebenarnya beberapa ekor lebah penjaga. Nah ini kan muncul sambil menghujani sengatan pada pelindung kepala ahli serangga tersebut sebagai peringatan. Nah ini. Kalimat ke-7, dengan penuh kemurkaan kawanan tersebut meluncur ke arah pemelihara mereka. Nah, begitu makna kiasan atau makna konotasi ya, makna konotasi. Lanjut, apa kelemahan paragraf? Nah, ini kelemahan-kelemahan paragraf ya.
tidak ada hubungan isi antara paragraf pertama dan kedua. Ini kan kita nggak tahu ada berapa paragraf jadinya. Tapi kalau kita cari, cara mudah adalah kita cari gagasan pokoknya dulu, baru yang lain adalah gagasan penjelas, gitu ya. Coklat mengandung magnesium, berarti ini kalimat penjelas. Ini kalimat penjelas. Coklat hitam mengandung sebanyak 36 mg magnesium, ini juga penjelas. Kandungan gizi coklat memiliki peran yang sangat baik bagi kesehatan pembuluh darah. Nah, ini bisa dijadikan kalimat utama karena sifatnya umum. Kalimat utama. Mengapa? Karena bersifat umum. Magnesium merupakan nutrien yang sangat dibutuhkan untuk sintesis protein, relaksasi otot, dan menghilangkan energi, menghasilkan energi. Nah, ini kalimat penjelas juga. Magnesium juga memiliki kemampuan untuk melindungi jantung dari denyut jantung yang tidak beraturan. Nah, ini juga kalimat penjelas. Jadi ini satu paragraf. Jadi kalau dikatakan tidak ada hubungan isi paragraf pertama dan kedua, ini salah. Karena hanya satu paragraf. Satu paragraf itu dibuktikan dengan satu gagasan utama. Nah, ini. Adanya satu gagasan pokok. Pikiran utama paragraf ada di tengah. Nah, ini. Mengapa tidak boleh, Pak? Ya, tidak lazim saja. Dan memang tidak boleh. Karena apa? Karena pikiran utama itu diletakkan biasanya kalau tidak di awal, deduktif, atau akhir yang dinamakan induktif. Kalau diletakkan di tengah itu membacanya jadi tidak berurutan. Ya, tidak ada kesinambungan. Padahal syarat terbentuknya satu paragraf yang baik adanya kohesi dan koherensi. Tabel tidak menyebutkan kandungan gizi. Tidak ada tabelnya. Tidak ada uraian mengenai definisi sayuran. Kok bicara sayuran? Tadi kan bicara coklat. Ini opsinya ngasal. Tidak dijelaskan. Nah, ini juga. Ya, kalau opsinya modelnya begini ya diuntungkan Anda. Karena apa? Kontras sekali dengan jawaban yang benar. Jadi ketahuan itu salahnya. Ya. Lanjut nomor 17. Berdasarkan bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa simpulan itu sifatnya umum. Tadi yang jadi lakon tadi apa tadi? Coklat kan? Coklat mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Begitu. Kemudian nomor 18. Pertanyaannya inti pelengkap dalam kalimat teks di atas. Inti pelengkap pada kalimat teks di atas. Wah, ini baca lagi nih. Coklat es mengandung P, magnesium O. Jadi diurai dulu ya. Nah, ini es. Ini P.
Ini O, gitu kan? Kenapa? Karena ini mengandung bisa dipasifkan. Coklat hitam S. Mengandung P. Sebanyak ini atas ini juga O. Kandungan gizi coklat S. Syaratnya kan perbedaannya pada posisi kalau O itu bisa dipasifkan, kalau lengkap tidak, gitu saja. Peran yang sangat baik bagi kesehatan pembuluh darah dimiliki. Tuh pasifnya kan, berarti ini O. Magnesium S. Merupakan P. Nutrien yang dibutuhkan ini. Nah, ini adalah pelengkap. Ini pelengkap. Mengapa pelengkap? Karena tidak bisa dipasifkan. Ya, ini merupakan kan nggak bisa dirupakan. Nah, nutrien yang sangat dibutuhkan. Nutrien adalah kata benda, sudah selesai. Bagaimana mencari inti frasa ya berdasarkan kategori kata dari awal. Nutrien kata benda, berarti kalau misalnya dimulai yang sangat dibutuhkan, nah ini berarti intinya dibutuhkan. Begitu. Ini tunggu, wah, ini bahasa Panda ya. A sama dengan N. Berarti bagaimana predator? Huruf ke 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jelas salah ya. Dieliminasi yang kemungkinan tidak masuk dalam. Nah, jadi ini caranya adalah Anda susun alfabet. Nah, susun alfabet misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, begitu. Terus setelah itu diurutkan. A itu mulai dari sini. Nah, di bawah A itu N. N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M. Nah, gitu kan? Nah, sekarang ditanya predator. P. P itu satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Nah, ini dihitung dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kalau 16 berarti P ini pasangannya dengan C. Karena ini huruf I sama J ini kan double. Jadi pasangannya dengan C. Nah, begitu. Predator. R. 16, 17, 18. Berarti E. Nah, sekarang tinggal, berarti ini salah sudah. Terus, predator E. A, B, C, D, E. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, E ini temennya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti R. Nah, udah ini. Nanti dieksplorasi sendiri lagi. Cuma seperti itu. Maaf. Ya, begitu ya. Tidak susah. Jadi jawabannya yang A. Coba lagi penasaran yang D, coba D. A, B, C, D, 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Q. Nah, bener kan Q? Q. A. A-nya ketemu N. Nah. Terus T. T itu berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Oh iya, G betul. Ya. Nomor 20, kalimat 4 paragraf di atas tidak baku. Kalimat 4. 1, 2, 3. Oh ini. Ya. Kalau Anda perhatikan, ini diawali dengan sedangkan. Kalimat itu, kalimat 4 paragraf itu tidak baku dengan alasan-alasan sebagai berikut, kecuali ya. Kata sekarang tidak dipakai sebagai penghubung antar kalimat. Benar. Jadi apa Pak selain yang tidak boleh, sedangkan itu, tetapi nggak boleh mengawal kalimat, melainkan juga nggak boleh, sehingga juga nggak boleh. Nah, tidak perlu kata dari ini ya, ini tidak hemat namanya, betul.
Nah, alasannya apa? Tidak hemat. Kalimat itu tidak memiliki predikat. Nah, ini yang salah. Kalimat itu harus digabung dari kalimat sebelumnya. Benar, karena ini kan pasti harus di depannya ada. Sedangkan, jadi posisinya sedangkan itu di tengah. Tidak mungkin di depan. Kalimat itu tidak jelas maknanya. Ya tidak jelas bagaimana. Subjeknya juga yang mana, nggak jelas. Nah. Begitu untuk kaji latih 9. Kita lanjutkan, masih ada beberapa menit. Nggak apa-apa. Nah, ini ada grafik. Kita cek soal yang berhubungan dengan grafik. Nah, berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi jika setelah tahun 2010 Gunung Merapi meletus? Jadi ini membaca data, kecenderungannya bagaimana. Ini perlu kritis ya. Misalnya grafiknya trennya kan naik turun. Nah, ada juga yang selalu naik. Ada yang stuck, ya kan? Kalau ini Anda perhatikan, turun, sama, naik, turun, sama, turun lagi, naik, turun, naik. Nah, pertanyaannya, setelah naik, dari data yang ada, tidak akan muncul naik lagi. Ya kan? Berarti bisa diprediksi setelah tahun 2010 ini, tidak akan naik lagi. Kecenderungannya turun. Nah, hanya turunnya berapa? Mari kita lihat optionnya. V-nya akan sebesar 2. Datanya belum ada. V-nya akan sebesar 4. Salah juga kan? V-nya akan lebih rendah dari 2. Tadi kan kecenderungannya pasti turun. Berarti V-nya akan lebih rendah dari 4. Karena 2009 posisinya sudah 4. Gitu. Nah, berdasarkan gambar 1 pada tahun berapa, V kedua tertinggi. V kedua tertinggi. Ya kita cek saja gambarnya. Ini sama kan, V-nya 3. Ini pada tahun 1930, ini pada tahun 1961 sudah. 1930, 1961. Nah, begitu. Waktu pukul 16.46, waktu Bapak sudah habis. Terima kasih yang sudah bergabung. Tetap semangat ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu pada minggu yang akan datang ya. Ada berapa orang nih? Ada luar, sudah bagus ya. Sudah bertambah. Terima kasih anak-anak sekalian. Salam sehat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Ada yang bertanya ini. Oh, terima kasih. Makasih sama-sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.